Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwalu al-akhlaq. Jadi ini pelajaran tentang apa? Akhlak ya. Al-awwalu ayyuhal waladul aziz, wahai anak-anak yang mulia, anak-anak yang mulia. Innal akhlaqal hasanata hiya sababu sa'adatik. Sesungguhnya akhlak yang baik adalah sebab atau penyebab dari kebahagiaan kita semua. Jadi harus dipahami bahwa akhlak kita yang baik atau akhlak yang terpuji itu adalah merupakan apa? Sebab kebahagiaan kita. Di mana? Fid dunya wal akhirah. Baik ketika kita hidup di dunia maupun nanti di akhirat ya. Jadi orang yang punya akhlak terpuji itu pasti dia apa? Disenangi oleh sesama manusia. Enggak hanya keluarga kita, bahkan jiran tetangga kita, orang kampung kita pun akan suka sama kita. Tapi kalau sebaliknya, satu orang anak atau seseorang punya akhlak yang tercela, kira-kira disukain orang apa enggak? Ya kan? Kerjaannya tukang ngejek, ya kan, tukang mukuli orang misalkan. Nah, itu enggak ada yang senang. Mana ada orang mau diejek-ejek, ya kan? Enggak ada orang mau dipukulin, dibully, ya kan? Itu enggak ada. Maka akhlak yang terpuji ini adalah penyebab daripada kebahagiaan kita. Yardha 'anka rabbuka wa yuhibbu usratuka wa jami'un nasi. Yang pertama, Allah Ta'ala akan ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka apa saja yang kita kehendaki akan dikabulkan oleh Allah. Kita pengen apa sekarang? Pengen jadi hafiz Quran misalkan, ya kan? Kalau Allah sudah ridho, bisa saja besok bangun tidur kita jadi hafal Quran 30 juz, hafiz Quran. Itu kalau Allah sudah ridho. Bagaimana supaya Allah ridho? Ya kita sungguh-sungguh. Nggak mungkin Allah Ta'ala ridho kalau kita ini belajarnya nggak sungguh-sungguh, sembarangan. Wa yuhibbuka usratuka wa jami'un nasi. Kemudian yang kedua, setelah Allah ridho, Allah akan jadikan seluruh keluarga kita ini juga senang kepada kita, cinta kepada kita. Bahkan bukan hanya siapa? Keluarga kita saja, tapi seluruh manusia yang ada di sekeliling kita Allah jadikan senang kepada kita. Kenapa? Karena melihat akhlak kita yang terpuji. Kemudian wa ta'ishu bainahum muhtaraman. Nah, kita pun akan hidup di antara sesama manusia dalam keadaan apa? Dihormati, ya kan? Orang yang akhlaknya terpuji itu pasti dihormati. Wa aksuha al-akhlaqus sayyi'ah, dan sebaliknya, kebalikan dari akhlak terpuji adalah akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Fahiya aslu syaqawatika. Akhlak yang buruk ini adalah pondasi ataupun dasar dari penyebab kesengsaraan kita. Fid dunya wal akhirah. Ini kebalikannya ya. Kalau akhlak terpuji tadi menyebabkan kita bahagia di dunia dan akhirat, kalau akhlak tercela ini sebab dari kesusahan atau kesengsaraan di dunia dan akhirat. Di dunia kita dibenci orang, dan di akhirat kita juga dibenci sama Allah Ta'ala ya. Contohnya siapa? Iblis. Iblis itu kan kerjaannya menggoda, ya kan, menggoda manusia supaya tergelincir dari jalan yang benar, masuk ke neraka ya. Di dunia, orang yang tergoda dengan bujuk rayunya iblis, dia akan senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, ya kan, berbuat dosa, kemaksiatan. Orang pun gak suka, apalagi Allah Ta'ala, ya kan. Yaskhatu 'alaikallahu. Yang pertama, Allah akan membenci orang yang berakhlak tercela. Kemudian wa yubghiduka ahlu baitika. Kemudian Allah Ta'ala akan menjadikan ahli keluarga kita, ibu bapak kita, bahkan saudara-saudara kita ini juga membenci kita semua. Paham nggak? Nah, jadi kalau orang yang akhlaknya tercela itu akan dimusuhi, akan dibenci oleh keluarganya pun gak suka. Wa jami'un nasi, dan seluruh manusia juga Allah Ta'ala jadikan hatinya ini membenci orang yang perbuatan tercela ya. Orang yang berbuat apa?
keburukan. Kemudian wa ta'ishu bainahum muhtaqaran dzalilan. Orang yang berakhlak tercela, dia akan hidup di kalangan orang ramai, di kalangan manusia dalam keadaan apa? Direndahkan dan dihinakan, ya kan? Dalam keadaan rendah dan hina. Jadi orang yang akhlaknya tercela ini, dia akan hidup dalam keadaan hina, ya, direndahkan oleh manusia. Atsani yang kedua, fatakhallaq bimakarimil akhlaqi. Maka anak-anak yang mulia, jadi berakhlaklah kita dengan akhlak yang mulia, akhlak yang karim. Nah, sebagaimana Rasulullah itu akhlaknya apa? Dalam suratul Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya kan? Sesungguhnya engkau ya Rasulullah ala khuluqin azim, atas memiliki apa namanya? Akhlak yang paling tinggi. Akhlaknya Rasulullah itu akhlak yang paling apa? Tinggi. Jadi kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan itu namanya apa namanya? Ya baik, ya kan? Itu sudah sewajarnya, kebaikan dibalas dengan kebaikan itu sewajarnya. Tapi Rasulullah itu mampu membalas orang yang menyakiti beliau dengan kebaikan, ya kan? Orang menyakiti beliau tapi didoakan hidayah, itu kan diberikan kebaikan. Seperti ketika Rasulullah kisahnya dakwah kemana? Ke Taif, ya kan? Sampai di Taif ternyata di luar daripada dugaan Rasulullah. Ternyata orang Taif ini tidak senang dengan Rasulullah, dengan dakwahnya Rasulullah itu nggak suka mereka, sehingga diusir Rasulullah ini. Diusir, bahkan diperintahkan anak-anak muda, anak-anak kecil itu untuk melempari Nabi pakai batu. Sampai Rasulullah ini berdarah-darah, ya, luka-luka berdarah-darah. Jadi baju-bajunya Rasulullah ini berlumuran darah. Ketika itu setelah keluar daripada Taif, Rasulullah ini istirahat di bawah sebatang pohon, ya kan, didatangi oleh malaikat, ya kan, malaikat penjaga gunung. Karena Taif ini berada di antara dua buah gunung. Kata malaikat penjaga gunung ini, ya Rasulullah, seandainya engkau ingin, aku dapat membenturkan dua gunung yang ada di sisi kota Taif ini, sehingga mereka akan binasa. Nah, kata malaikat tadi. Maka kata Rasulullah, tidak, aku tidak menginginkan mereka binasa. Tapi aku memohonkan hidayah, petunjuk kepada agama Islam, karena sungguhnya hari ini mereka belum tahu, ya kan. Harapan Rasulullah itu anak keturunan mereka ini mendapatkan hidayah. Maka terbukti ketika kami belajar di Jakarta hari itu tahun 2013 kurang lebih, atau 2012, ya. Itu ada satu jamaah dari Taif, ya, jamaah dari Taif keluar 4 bulan di Indonesia. Nah, itu kan menandakan bahwa doanya Rasulullah yang dahulu 1400 tahun yang silam itu terkabul oleh Allah Ta'ala, diijabah, didengar oleh Allah Ta'ala. Mungkin hari ini mereka tidak menerima Rasulullah, tapi harapan Rasulullah anak keturunan mereka, yakni orang-orang Taif ini adalah orang-orang yang mau menerima daripada agama Islam, ya. Itulah akhlaknya Rasulullah, ya, mampu membalas daripada keburukan dengan kebaikan. Itulah akhlak yang paling terpuji, paling tinggi, ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Rasulullah itu memiliki akhlak yang paling tinggi, paling agung. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.